Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari. Asal saya dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, program studi pendidikan guru sekolah dasar, dan saya sekarang semester 5. Nah, jadi di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit rangkuman materi pada mata kuliah pendidikan, nilai, norma, dan moral Pancasila. Nah, dari pertemuan 1 sampai dengan 15. Nah, jadi pendidikan, nilai, norma, dan moral Pancasila ini merupakan salah satu mata kuliah yang sangat penting. Dia juga banyak sekali memberikan pengetahuan atau manfaat bagi mahasiswa bagaimana cara kita sebagai warga negara Indonesia menjalankan atau menerapkan dari nilai, norma, dan moral dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu pendidikan, nilai, norma, dan moral Pancasila. Nah, yang pertama, pendidikan nilai merupakan usaha sadar yang terencana dalam proses pembelajaran yang membentuk etika, moral, dan budi pekerti peserta didik sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterampilan untuk diaplikasikan dalam dunia masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, jadi di dalam nilai ini ada konsep utama pendidikan nilai adalah bagaimana kita orang dapat hidup dengan nilai-nilai kebaikan dan kebijakan dengan pengakuan yang sadar baik secara kognitif, emosional, dan perilaku. Nah, yang kedua ini norma. Norma ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu norm, yang berarti patokan, pedoman, dan pokok kaidah. Nah, jadi untuk pengertian norma ini adalah kaidah yang menjadi sebuah petunjuk, yaitu pedoman untuk seseorang dalam bertindak atau tidak. Nah, serta bertingkah laku dalam kehidupan di lingkungan masyarakat seperti norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Yang selanjutnya yang ketiga. Nah, secara etimologis Pancasila itu berasal dari 5 asas. Nah, yaitu kewajiban moral. Yang dimaksud dengan moral ialah keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap perbuatan dari seseorang atau dari manusia. Nah, setelah kita tahu apa itu pendidikan nilai, norma, dan moral Pancasila, pada pertemuan modul 1 dan modul 2 kemarin, yaitu tentang konsep dasar dan filsafat nilai materi, yaitu tentang konsep filsafat etika, norma, dan moral. Nah, jadi banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan tentang apa itu etika. Apa saja macam-macam etika. Macam-macam etika itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu etika deskriptif, yang kedua itu etika normatif, dan yang ketiga etika deontologi, dan yang keempat etika teleologi, dan yang kelima itu etika keutamaan. Nah, dari modul tersebut kita juga dapat belajar bagaimana kita menjalankan etika sebagai masyarakat yang baik. Nah, dan bagaimana kita menunjukkan sikap baik buruknya kita terhadap masyarakat atau kepada lingkungan kita, di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya kemarin juga kami belajar tentang modul ketiga, yaitu tentang perkembangan teori menurut Lawrence Kohlberg. Nah, Lawrence Kohlberg, Erik Erikson, dan J. Piaget. Nah, saya juga banyak sekali mendapatkan pengetahuan dan ilmu dari mempelajari
teori tersebut. Dari perkembangan moral menurut beberapa pendapat dari ketiga para ahli tersebut dan memberikan argumen yang sangat menarik. Nah, jadi menurut pemikiran Lars Kohlberg secara singkatnya, bahwa pemikiran Lord Kohlberg mengenai 3 tingkat dan 6 tahap perkembangan moral Pancasila. Nah, menurut Prof. Dr. K. Bertens dalam bukunya Etika yang kemudian menjadi sebuah teori moral yang mempengaruhi dunia psikologi dan filsafat moral etika, yakni tingkat prakonvensional, tingkat konvensional, dan tingkat pasca konvensional. Nah, selanjutnya menurut pemikiran Erik Erikson. Nah, ini juga sangat menarik menurut saya. Yaitu tentang pemikiran yang paling terkenal adalah teori perkembangan kepribadian atau teori perkembangan psikososial. Nah, spesialis berfokus pada mengidentifikasikan psikoanalisis ini dalam klinis dan antropologi budaya dan memberikan mansa baru aspek perkembangan evolusi. Nah, jadi dengan model psikoanalitiknya ini, Erik Erikson ini berusaha menggambarkan perkembangan kepribadian pada tahap masa dari dini sampai dengan dewasa, tetapi dari pendekatan sosialnya. Nah, yang selanjutnya pemikiran Jean Piaget. Nah, perkembangan pemikiran Piaget ini dipengaruhi oleh Samuel Carnot sebagai bapaknya pelindung dengan seorang ahli Swiss. Carnot ini mengamati bahwa Piaget ini selama masa remajanya sudah menganggap pemikiran pada biologi. Nah, pemikiran ini membuat pikiran Piaget menjadi sangat sempit. Nah, jadi oleh karena itu Carnot ingin mempengaruhi Piaget dengan memperkenalkan filsafatnya. Nah, ini semua membuat Piaget mulai tertarik pada bidang epistemologi, yaitu suatu cabang filsafat. Nah, suatu cabang filsafat tentang pengetahuan. Nah, apa itu pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Nah, Piaget berkonsentrasi pada 2 bidang, yaitu biologi dan filsafat pengetahuan. Nah, di bidang biologi ini lebih berkaitan dengan kehidupan. Nah, yang kehidupan filsafat lebih pada pengetahuan. Nah, sedangkan biologi menggunakan metode ilmiah, sedangkan filsafat menggunakan metode spekulatif. Selanjutnya, modul keempat. Nah, jadi modul ini saya banyak sekali mendapatkan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat yang bisa saya peroleh tentang teori menurut John Dewey, James Baldwin, dan Emile Durkheim. Nah, dari teori-teori dari beberapa ahli tersebut, saya memahami apa itu moral, bagaimana cara menerapkan moral pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya di modul kelima kemarin kami belajar yaitu tentang konsepsi pendidikan moral dan karakter menurut Thomas Lipton. Nah, pada modul ini Thomas Lipton memberikan cara berpikir tentang karakter yang tepat bagi dunia pendidikan, khususnya memberikan khusus pada pendidikan karakter atau juga disebut dengan pendidikan nilai. Nah, buku Educating for Character ini lebih fokus pada pendidikan karakter yang ada di sekolah. Menurut Lipton, karakter terdiri dari nilai operatif atau dalam nilai tindakan yang melibatkan batin seseorang. Nah, batin dapat diandalkan untuk menanggapi sesuatu situasi dengan cara menilaikan baik menurut moral. Nah, selanjutnya pembelajaran di modul 6. Nah, modul 6 ini tentang konstelasi nilai, norma, dan moral Pancasila. Nah,
pada modul ini kami melakukan diskusi bersama kelompok masing-masing dan melalui aplikasi Zoom di dalam setiap kelompok. Di dalam kelompok, kami diminta untuk memecahkan permasalahan terkait konstelasi nilai, norma, dan moral Pancasila. Nah, pada modul ini saya sangat tertarik dengan argumen yang disampaikan teman-teman, cara bagaimana pemecahan masalahnya. Nah, dan modul ketujuh kami melakukan ujian tengah semester terkait pembelajaran selama pertemuan 1 sampai dengan 6. Nah, selanjutnya pada modul 8 sampai dengan 16, modul ini kami melakukan diskusi terkait kerja kelompok masing-masing. Nah, dan juga melakukan tanya jawab terkait judul makalah yang sudah ditentukan oleh kelompok masing-masing. Banyak sekali pembelajaran atau manfaat pengetahuan ilmu yang didapatkan selama berdiskusi tersebut tentang apa itu nilai, norma, dan moral Pancasila. Nah, kita juga sebagai warga masyarakat juga harus sadar betapa besar pentingnya nilai dan norma Pancasila dalam menjalankan dengan sebaik mungkin. Nah, jadi sekian rangkuman dari seluruh materi dari pertemuan 1 sampai dengan 15. Banyak sekali manfaat pengetahuan ilmu yang saya dapatkan ketika saya menempuh mata kuliah ini. Nah, jadi sekian video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.